Aku menyusuri jejak pemimpin kaum dalam keadaan pincang, berharap dapat meluruskan penyelewengan pada diriku. Jika aku mampu menyusul mereka, sungguh betapa luas karunia pemilik langit. Jika aku tertinggal, ditanya, tanah sunyi tak bertuan, maka sungguh bagi orang yang pincang itu tiada dosa. Itulah bait syair yang dikemukakan oleh seorang penyair yang disebut dalam buku Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk 1453, karya Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Saya, Suci Nur Fadilah, beserta teman-teman saya akan mengupas tuntas kisah tentang seorang pemimpin yang berhasil menaklukkan sebuah benteng yang mustahil untuk ditaklukkan pada masanya, yaitu kisah Khalifah Muhammad Al-Fatih dan penakluk Konstantinopel. Pada bagian awal buku Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk, penulis menjelaskan bagaimana sejarah Daulah Utsmaniyah seringkali disalahpahami dan didistorsi oleh sejarawan barat maupun sekuler. Bahkan, poin-poin pertama menyoroti adanya upaya taswi atau distorsi dan tajwil atau pemalsuan terhadap terutama oleh kalangan non-muslim dan sekuler. Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak sekali sejarawan Arab dan Turki ikut terpengaruh oleh pandangan tersebut, sehingga muncul narasi yang tidak objektif tentang Khilafah Utsmaniyah. Bahkan buku ini juga menyinggung peran orang-orang Eropa dan gerakan Freemasonry yang berusaha menanamkan ide nasionalisme di dunia Islam, yaitu menggantikan semangat ukhuwah dan keislaman. Selanjutnya, buku ini pun menggambarkan bagaimana para sejarawan yang melakukan distorsi sejarah seringkali didorong oleh kebencian dan motif politik, bukan oleh objektivitas dari ilmiah. Namun, penulis juga menegaskan bahwa ada sejarawan muslim yang berusaha meluruskan pandangan tersebut, seperti contohnya Dr. Abdul Aziz Asyanawi yang menulis karya penting tentang Daulah Utsmaniyah sebagai bentuk pembelaan terhadap sejarah Islam pada masa tersebut. Bahkan dalam buku ini dijelaskan awal mula atau asal-usul dari bangsa Utsmaniyah di kabilah Turkmenia di Kurdistan, hingga pada kisah Sulaiman dan Ertugrul yang memimpin kaumnya berhijrah ke Anatolia. Hingga akhirnya buku ini menceritakan kisah Ertugrul yang bergabung dengan kaum muslimin dan membantu kemenangan pasukan Saljuk atas Romawi, menjadi awal mula berdirinya kekuatan Utsmaniyah. Awal berdirinya dan perkembangan Daulah Utsmaniyah bermula dari Ertugrul yang mendapat wilayah di Anatolia setelah membantu pasukan Saljuk. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman I yang memperluas kekuasaan hingga ke wilayah Romawi. Penulis juga menggambarkan karakter Utsman I sebagai pemimpin yang pemberani, adil, bijaksana, mencintai ilmu, dan dekat dengan para ulama. Selanjutnya, kepemimpinan diteruskan oleh Orhan yang melakukan berbagai penaklukan, membangun sistem militer yang terorganisasi, memperkuat pemerintahan, serta mengembangkan pendidikan dan lembaga keilmuan. Setelah itu, Sultan Murad I melanjutkan ekspansi wilayah hingga Asia Kecil dan Eropa, menjadikan Edirne sebagai ibu kota baru Daulah Utsmaniyah, serta dikenal sebagai pemimpin yang religius, rendah hati, dan gigih berjihad. Melalui kisah para pemimpin tersebut, penulis menunjukkan bahwa kejayaan Daulah Utsmaniyah dibangun oleh kepemimpinan yang kuat, semangat perjuangan, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta kedekatan dengan nilai-nilai agama dan para ulama. Sultan Murad I merupakan pemimpin yang sangat taat kepada Allah. Ia selalu berdoa, bertawakal, dan menyadari bahwa setiap kemenangan berasal dari Allah SWT. Selama memimpin sekitar 30 tahun, ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cakap, dan sulit ditandingi pada masanya. Akhir hidupnya, ia gugur sebagai syahid dalam peperangan Kosovo melawan Serbia. Setelah wafatnya Murad I pada tahun 791 Hijriah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Bayazid. Sultan Bayazid I dikenal sebagai sosok yang pemberani, cerdas, dan bersemangat memperluas wilayah Islam. Berkat keberhasilannya menaklukkan banyak wilayah dalam waktu singkat, ia mendapat julukan Sang Kilat. Namun dalam pertempuran melawan Timur Leng
Bayazid mengalami kekalahan karena bertindak tergesa-gesa dan kurang tepat dalam menentukan strategi serta posisi pasukan. Seusai kekalahan Bayazid, Daulah Utsmaniyah mengalami masalah sulit akibat perang saudara antara anak-anak Bayazid yang saling memperebutkan tahta. Konflik tersebut berlangsung selama sekitar 10 tahun. Keadaan ini akhirnya berhasil diatasi oleh Sultan Muhammad Jalabi atau yang disebut Mehmed I, yang mampu mengalahkan saudara-saudaranya dan mempersatukan kembali Daulah Utsmaniyah. Ia kemudian membangun kembali kekuatan negara sehingga oleh sebagian sejarawan dijuluki sebagai pendiri kedua Daulah Utsmaniyah. Selain itu, ia juga berhasil menumpas gerakan Syekh Baruddin yang dianggap mengancam stabilitas negara. Sultan Muhammad Jalabi dikenal menyukai syair, sastra, dan seni. Ia juga disebut sebagai Sultan Utsmani pertama yang mengirim hadiah tahunan kepada penguasa. Setelah Muhammad Jalabi wafat, putranya Sultan Murad II naik tahta pada tahun 824 Hijriah. Murad II dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai jihad fisabilillah dan aktif dalam dakwah Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 833 Hijriah atau 1429 Masehi. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan keturunan ketujuh berdasarkan silsilah Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih melanjutkan kejayaan ayahnya, yaitu Sultan Murad II, dalam memimpin Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih kecil sudah diberikan motivasi oleh ayahnya, Sultan Murad II, sebagai pemimpin yang akan melakukan Konstantinopel bersama dengan pasukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa suatu saat Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat muslim, dan penaklukannya itu adalah namanya seperti nama Nabi Muhammad. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentaranya pasukan tersebut. Dengan motivasi tersebut, Muhammad Al-Fatih tumbuh sebagai pribadi yang tidak hanya taat terhadap agamanya, tapi juga mendalami urusan-urusan pemerintahan dan kemiliteran untuk menjunjung tinggi kejayaan pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, setelah itu Muhammad Al-Fatih melanjutkan penaklukan Konstantinopel di usianya yang baru 22 tahun pada masa itu. Muhammad Al-Fatih memiliki kejeniusan yang luar biasa dalam menaklukkan Konstantinopel, yang dimana salah satunya adalah peralatan perang yang digunakan pada masa itu sangat-sangat di luar nalar kalau kita ucapkan di zaman sekarang. Nah, salah satu peralatan perang yang sangat menjadi andalan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa itu adalah sebuah meriam yang digunakan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel yang sangat tebal. Nah, berikut salah satu contoh gambar meriamnya yang digunakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, meriam yang sebesar ini digunakan untuk menjebol tembok Konstantinopel yang sangat tebal, yang dimana ketebalannya itu bisa sampai dengan 10 meter. Nah, bisa dilihat seperti ini. Di sini ada ilustrasinya. Ada sebuah parit sepanjang 60 meter dan kedalaman 10 meter, lalu diikuti lagi dengan benteng kecil dengan tinggi 25 kaki dan lebar 10 meter. Lalu ada lagi benteng belakangnya sebagai benteng utama yang memiliki ketinggian 40 kaki dan lebar 15 meter. Nah, dengan posisi benteng seperti ini mengakibatkan Konstantinopel memang sangat sulit ditembus pada masa itu dan tidak ada satupun orang yang berhasil menembusnya. Saking kuatnya benteng ini, bahkan orang-orang pada masa itu menyebut bahwa jika seluruh dunia ini adalah satu negara, maka Konstantinopel adalah ibu kota yang paling tepat untuk itu. Muhammad Al-Fatih menunjukkan strategi perang dan kejeniusan yang sangat luar biasa, yang dimana salah satunya adalah membangun beberapa menara-menara tinggi sebagai mengatur lalu lintas kapal yang tidak bisa melewati perairan. Nah, kenapa kapal-kapal itu tidak bisa melewati perairan? Karena di tengah perairan sekitar Konstantinopel sudah dipasang rantai-rantai yang menghalau keluar masuknya kapal-kapal asing dari wilayah maupun ke wilayah Konstantinopel. Nah, karena keterbatasan itu, Muhammad Al-Fatih menunjukkan sebuah ide yang sangat-sangat brilian, yang dimana beliau menyuruh tentaranya untuk membawa
sebuah kapal mereka ke gunung-gunung. Nah, ini bisa dilihat bagaimana ilustrasi dari peperangan penaklukan Konstantinopel. Di sini bisa kita lihat ini adalah kapal yang dibawa oleh Muhammad Al-Fatih menaiki gunung-gunung untuk menyerbu pasukan Bizantium dari belakang. Dan ini adalah menara yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih, dan ini adalah ilustrasi perangnya terjadi. Begitu. Nah, ini juga ada lagi yang lebih jelas bagaimana ilustrasi ya runtuhnya benteng Konstantinopel sehingga bisa ditaklukkan oleh umat muslim. Nah, selain hanya sebagai bentengnya yang kuat, Bizantium ini juga menjadi selatan dunia karena merupakan pusat dari perkembangan ekonomi, teknologi, dan juga perdagangan yang di masa itu tidak bisa dicapai oleh peradaban lain. Nah, ini masih ada beberapa, dan sini ada ilustrasi kemenangan pasukan muslim yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, dan inilah sekarang bentuk-bentuknya bagaimana Konstantinopel berdiri. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di akhir video dan saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada dari buku Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk 1453 karya Dr. Muhammad Ali Syabani. Yang pertama dari kelebihan dari buku ini adalah memiliki desain grafis yang sangat menarik dengan melambangkan pedang yang dimana itu menegaskan bahwa bagaimana perjalanan dari Muhammad Al-Fatih ini bisa memperoleh iman dari setiap umat muslim. Lalu pemilihan desainnya juga yang menggunakan background gambar perang yang membuat buku ini seakan seolah-olah hidup, dan juga urutan peristiwanya itu sangat sistematis sehingga semua urutannya sangat terurut dari awal hingga akhir. Lalu kekurangan buku ini hanya terdapat dari bagian warnanya saja yang didominasi oleh warna putih dan warna hitam. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk orang-orang yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sejarah Utsmani, terutama dari tokoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu untuk terakhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa kejayaan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang ketaatan, semangat, dan keimanan, serta keangguhan hati, seperti wasiat dari Al-Fatih, yaitu hidup dengan nilai dan yang diyakini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.